Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, kita ditemukan di pertemuan ke-6 ya, di pada bisnis pada malam hari ini. Baik, kita langsung aja teman-teman ya. Sekarang masih jadwalnya presentasi ya. Nah, jadi untuk materi di ilmu sudah saya upload tentang jenis transaksi bisnis yang bagian pertama bisa dibaca dan sendiri mungkin bisa ditanyakan kalau yang kurang jelas tentunya. Baik, untuk kelompok yang berpresentasi kelompok 5 dan 6 ya sekarang ini. Kelompok 5 dari Siti Jamila, Randi Rahmawati, Amelia Sandy, Dani Krisna, Muhammad Andri, sama Putra Satya. Sudah hadir di ruang Zoom ini? Oh, ini Mas Putra Satya ya? Ada ya? Ya Pak, sudah hadir. Ya, oke. Ini mau dibantu share screen atau saya sendiri? Itu Pak, minta bantuannya. Ya, ya, Mbak. Oke. Oke. Di layar apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Lanjut, Pak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, mungkin bisa dibaca di sini ya. Baru saya kenalkan lagi. Studi kasus pada tugas di kelompok kami, yakni PT Bulan mengadakan kontrak bisnis dengan PT Matahari tentang pemasaran suatu produk sejenis di kota Surabaya. Namun kontrak bisnis ini telah menimbulkan penguasaan pangsa pasar melebihi 75% di kota tersebut. Sehingga PT Bintang dan PT Lentera merasa dirugikan karena kehilangan pangsa pasar produk yang sama. Pertanyaannya, bagaimana hukum bisnis di negara ekonomi liberal, ekonomi Undang-Undang 1945 dan ekonomi sosialis dalam menyikapi kasus tersebut? Selanjutnya langsung dibacakan sama teman saya, Pak. Ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Putra. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai studi kasus. Jadi dalam hal ini PT Bintang dan PT Lentera tidak merasa dirugikan. Mungkin karena telah diketahui PT Bulan dan PT Matahari telah memiliki pangsa pasar 75%. Akan tetapi, di peraturan liberal ini ialah ditentukannya sistem kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian. Sehingga PT Lentera dan PT Bintang harus berinovasi untuk bisa menarik pangsa pasar yang telah dimiliki oleh PT Bulan dan PT Matahari sedikit demi sedikit untuk bisa dimiliki pangsa pasarnya lebih dari sebelumnya.
Next. Dalam pasal 33 ayat 1, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat 4, dalam UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penjelasan mengenai studi kasus. Jika dihubungkan dengan studi kasus dapat dikaitkan dengan UUD nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli karena dalam UUD tersebut tidak sepenuhnya menggunakan instrumen kebijakan struktur pasar. Maka ia tidak membatasi atau mengatur jumlah pangsa pasar tertentu yang boleh dikuasai oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, UUD ini memang melarang tindakan monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligosoni, di mana konotasinya hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar. Adanya penentuan bagi pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari 50% dan 2 atau 3 pelaku usaha menguasai pangsa pasar lebih dari 75% bukanlah merupakan putusan akhir telah melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Sebab angka-angka tersebut baru merupakan dugaan atau presumpsi monopoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amelia. Selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis juga bisa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Next. Penjelasan mengenai studi kasus. Jadi jika dihubungkan antara studi kasus dengan sistem ekonomi sosialis, PT Bintang dan PT Lentera sebenarnya tidak perlu merasa dirugikan karena jika PT Bintang dan Lentera yang telah bekerja sama sudah masuk dan bergabung ke dalam sistem ekonomi sosialis, perusahaan akan dikelola oleh negara. Hal ini karena pemerintah pastinya sudah menciptakan rencana ekonomi secara terpusat. Dengan cara 5 tahun menetapkan tujuan ekonomi dan sosial untuk setiap sektor dan wilayah negara. Rencana jangka pendek mengubah tujuan menjadi tujuan yang dapat ditindaklanjuti. Rencana pusat menetapkan prioritas untuk produksi semua barang dan jasa. Hal ini termasuk kuota kontrol harga dengan tujuan menyimpan cukup persediaan dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap orang di negara tersebut. Dan juga menetapkan prioritas nasional karena pemerintah pastinya memiliki bisnis monopoli pada industri yang dianggap penting. Tujuannya untuk ekonomi dan nantinya akan berpengaruh pada keuangan, utilitas, dan otomotif sehingga tidak ada persaingan domestik di sektor ini. Jadi tidak mudah bagi PT Bulan dan PT Matahari untuk mengadakan kontrak bisnis tentang pemasaran suatu produk sejenis, apalagi jika kontrak bisnis ini telah menimbulkan penguasaan pangsa pasar melebihi 75% di wilayah yang sama. Selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab dari semua diskusi yang kami sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan mungkin?
Ya, silakan teman-teman yang lain di luar kelompok 5. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian presentasinya. Jadi tadi di sistem ekonomi udah 45, gimana? Ini poin jawabannya. Menyetujui nggak kalau PT Bulan dan PT Matahari ini menguasai pasar-pasar? Ya, kelompok 5. Kalau nggak salah menyetujui Pak, karena ada kata kemandirian itu Pak. Menyetujui ya. Oke. Silakan teman yang lain. Nanti setelah itu saya jelaskan. Mas Ivan ini, oh ini ya yang membuat Andri Ivan ya, Ivan ini ya namanya. Iya Pak. Panjang ya namanya. Teman-teman, ini masih ini ya kasus yang hubungannya dengan sejarah sistem ekonomi ya. Ada liberal, ada sosialis, ada 45. Gitu. Jadi masing-masing anggota kelompok 5 sudah sampai di learning ya halnya ini. Sudah Pak. Sudah, Pak. Jadi gini teman-teman, ekonomi liberal ya, itu prinsipnya kan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Prinsipnya bahwa dalam perekonomian sepenuhnya dikendalikan oleh swasta atau perorangan. Jadi pemerintah nggak ikut campur tangan dalam hal seperti ini dunia usaha. Jadi bebas orang itu menjadi hal yang suci nggak dapat ditemukan. Ya. Terus milik perorangan atau swasta itu sama sekali nggak bersifat sosialis, melakukan bersifat individualistik ya. Nah itu juga ada pemikiran bahwa manusia bebas menggunakan modalnya ya atau menyalahgunakan hak miliknya tanpa batasan apapun menurut kemauan sendiri. Nah dari 3 poin tadi ini dapat dilihat bahwa PT Bulan dan PT Matahari ya sah-sah saja kecangan 75%, 90% aja dibiarkan oleh pemerintahnya karena permodalan keuntungan dari untuk dari mereka sendiri. Nah, gimana kalau di sistem ekonomi tempat 5, sosialis dulu aja. Di sosialis itu menurut pemikiran Karl Marx ya, itu sebetulnya sistem ekonomi komando atau pusat yang artinya dapat segala kegiatan perekonomian atau dunia usaha dipusatkan diatur oleh pemerintah. Ya. Jadi dalam menurut Marx sendiri itu dalam masyarakat kapitalis kaum berjuang atau pemilik kekayaan itu menyeimbangkan dalam manusia dengan nilai tukarnya dan ini menuju pada eksploitasi secara langsung brutal. Ya. Nah itu si Karl Marx ini melihat dunia itu secara nggak terelakkan menuju sistem ekonomi sosialis ya. Yang selanjutnya mengalami transisi ke komunisme. Artinya untuk dunia usaha itu di dunia hukum bisnis ekonomi di negara komunis sosialis sangat didominasi oleh negara sebagai penguasa sehingga swasta sulit berkembang. Artinya bahwa untuk mencapai bulan seperti matahari ini nggak bisa untuk menguasai pasar harus dalam keadaan yang sama kecuali
jadi bagian dari pemerintah, ya, di PT Bulan dan PT Matahari. Oke, terus sistem ekonomi udah 45 itu sistem ekonomi jalan tengah, yaitu yang menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Jadi tetap ada campur tangan intervensi pemerintah dalam Indonesia sebagai pengontrol, mengatur, ya, untuk persaingan usaha yang sehat, nggak ada monopoli khusus kecuali barang tersebut nggak ada produk substitusi atau penggantian. Ataupun yang dapat dikecualikan dalam pasal 33 yang produk dari objek vital yang menguasai dari produk orang banyak dikuasai negara, ya, melalui BUMN atau BUMD atau badan usaha lainnya yang menjadi ranah negara itu, ya. Jadi negara di sini juga mempunyai fungsi yaitu sebagai pengatur dan pengawas kegiatan bisnis demi keseimbangan dan keadilan, ya. Jadi nggak adanya masalah-masalah tertentu oleh dua pihak yang berfungsi ini seperti PT Bulan dan PT Matahari. Itu teman-teman dari kelompok 5. Ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, jawaban kasusnya. Sudah cukup jelas ya, teman-teman kelompok 5 ya. Kasusnya masih Ya, Pak, sudah cukup jelas. ya, kasusnya masih simpel ya ini ya. Oke, kalau sudah diakhiri dulu aja presentasinya kelompok 5. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman, terus Pak Sadri juga. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Langsung aja sekarang gilirannya kelompok 6. Ada Mbak Tia Retno, Della Putri, Elda Pramestawasari, Wahyu Dana, sama MDD. 3 perempuan 2 laki ya. Nih. Kelompok 6 sudah siap ya di ruang Zoom ini? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Mau saya bantu share juga Mas? Bagaimana? Iya Pak, boleh minta tolong. Ya. Iya Pak, terima kasih. Kelompok 6. Tadi sudah sepi PPT-nya Mas ya? Di e-learning? Sudah Pak. Iya sudah Pak. Oh iya ini. Sudah jelas? Sudah tampak di layar? Iya sudah. Oke, makasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 6 ingin menjelaskan tentang ketenagakerjaan berdasarkan ekonomi UUD 1945. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu MDD Isadil Yusri, Wahyu Danang Setiawan, Tia Retno Kinasi, Della Putri Maharani, Elda Pramestasari. Soal kasus, jika lapangan kerja banyak, maka bergaining pengusaha terhadap pekerja akan lemah. Jika lapangan kerja sedikit, sedangkan jumlah pekerja banyak, maka bergaining pekerja lemah terhadap pengusaha sehingga upah jadi murah sesuai mekanisme pasar. Pertanyaannya, ketenagakerjaan dalam sistem ekonomi, apakah kondisi yang diuraikan tersebut? Bagaimana fungsi hukum terkait ketenagakerjaan dalam menyikapi situasi tersebut berdasarkan ekonomi UUD 1945? Dalam sistem ekonomi yang mana terdapat intervensi negara mengenai upah minimum? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, silakan. Definisi ketenaga kerjaan. Tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja, yaitu bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja, karena yang digolongkan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan ataupun pengangguran. Kesempatan kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat tertentu yang diinformasikan melalui iklan. Kesempatan kerja ini sering disebut dengan lowongan kerja. Pekerja, yaitu setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peraturan dan UUD Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Dan tiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Della. Pasal 5 UU 13 tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh, supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dindi. Maaf, ini saya skip aja ya, soalnya kan teori upah ya. Langsung ke sini aja. Nah. Ya, silakan.
Ya, yang baca siapa? Dari kelompok 6, yang baca siapa? Selanjutnya. Dindi, Pak. Nggak ada ini ya, suaranya ya. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Mengelola tenaga kerja merupakan hal yang kompleks. Namun, jika hal ini berhasil dilakukan, perusahaan akan mendapatkan efek baik. Penting bagi pihak perusahaan atau pembeli upah untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan ini akan menambah produktivitas serta kenyamanan pegawai untuk bekerja menghasilkan produk yang berkualitas. Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jumlah sumber daya manusia, kesulitan pekerjaan, hubungan antar pegawai, secara pribadi dan profesional, hingga kesehatan. Selain itu, lingkungan tempat kerja juga berperan penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sejumlah metode dari Human Resource Department atau HRD seperti survei dapat menjadi acuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Meski begitu, pihak perusahaan tetap harus terus melakukan interaksi dengan karyawan untuk mengoptimalkan produktivitasnya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya yaitu Mas Dindi. Di chat sini Mas Dindinya maaf Pak tidak masuk suaranya. Diwakilkan aja Mas, biar cepat selesai Mas. Iya, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dia. Fungsi hukum bisnis ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UUD nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk satu, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sudah ya? Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau ditanya atau mau menambahkan, silahkan. Terima kasih kelompok 6. Ya. Saya langsung aja teman-teman ya. Ini waktunya mau habis. Manfaatkan aja sisa waktunya ini. Jadi gini, ini yang pertama, ketenagakerjaan dalam sistem ekonomi, apakah kondisi yang diuraikan tersebut tadi belum jawab secara langsung ya. Jadi poin-poinnya jadi lebih banyak teoritis. Jadi kalau kalian menjawab untuk soal studi kasus lebih dipisahkan ya poin-poinnya dengan jawaban dari yang khusus terkait dari poin pertanyaannya itu. Jadi yang pertama tadi sistem ekonomi udah 45 ya. Jadi jelas sistem ekonomi campuran dari liberal dan sosialis yang mengerjakan tengah untuk kesehatan rakyatnya. Terus yang kedua ini fungsi hukum bisnis yaitu ketenagakerjaan bukan dasar ini tetap terkendali ya dalam pengawasan, pengaturan, dan investasi negara guna menggunakan keadilan dan perubahan kerjanya. Jadi sudah dijelaskan UU nomor 13 tahun 2003 itu benar berdasarkan pasal 33 UU 45 ya, dengan tentang jam kerja, upah minimum, pilihan waktu kerja, hingga jaminan sosial dan kerja. Di sini pemerintah sendiri melindungi dua pihak yaitu pengusaha sendiri dan dari sisi
pekerja. Hal ini penting diatur dan diawasi oleh pemerintah demi terciptanya hubungan industrial yang adil ya antar posisi antara pemberi kerja atau pengusaha dan tenaga kerja atau buruh atau pekerja dalam hal ini gitu ya. Terus yang ketiga ini adalah sistem ekonomi apakah yang mana terdapat investasi negara mengenai upah minimum. Ya, di sistem ekonomi tempat 5 karena adanya upah minimum yang disepakati antara kedua belah pihak dari sisi berusaha ya melalui perundingan, contohnya dengan himpunan-himpunan usaha atau HIPMI ya, dan pekerja yang diwakili oleh biasanya yang saat ini danar oleh SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ya. Jadi antara ketergantungan antara dua pihak ini yang bisa mendasari, jadi selain pengusaha meraih profit, selain pengusaha itu meraih profit bisnis, terus yang komersil juga buruh juga itu tempat hidup sejahtera, kualitas hidupnya dapat meningkat, ya. Terus dan negara pun dapat terus menjalankan perannya sebagai pengatur dan pengawas kegiatan bisnis demi keseimbangan dan keadilan, terus penyedia pelayanan masyarakat dan juga penyedia wadah pembentukan hukum atau undang-undang bagi para pelaku bisnis. Sehingga sistem peradilan itu juga menempatkan setiap pelaku bisnis itu sama di depan hukum. Itu biasanya equal before the law. Gitu, teman-teman. Ini kan kelompok 6 cukup jelas ya. Atau gimana? Iya, cukup jelas, Pak. Jadi kalau selanjutnya kalau misalkan bikin presentasi bisa jelas ya, jadi poinnya apa, pertanyaannya, penjelasannya apa, jadi kan lebih ke arah teoritis ya. Jadi kelompok 5 udah cukup bagus sih. Baik, diakhiri dulu aja kelompok 6 untuk presentasinya. Iya, iya Pak. Saya mewakili kelompok 6. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan kurang jelas penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa presentasinya di learning ya. Terima kasih sudah mengikuti program kali ini. Semoga kerap saya temukan di kesempatan baik di pertemuan selanjutnya. Amin. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.